Oke. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita yang terakhir sampai di kemarin udah bicara karya teori-teorem ya. Kita mau lanjut ke aturan rantai di sini. Nah, ini aturan rantainya. Ini aturan rantainya terkait dengan turunan fungsi komposisi. Ya. Nah, kita lanjut di fungsi komposisi yang ada di sini. Di sini kita akan bicara turunan fungsi komposisi. Di turunan fungsi komposisi, kalau saya punya, ini perhatikan baik-baik premisnya ya. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh fungsi komposisi ini supaya turunannya itu terdefinisi dengan baik di C. G itu dari I ke R, F dari J ke R, ya. Jadi di sini Fj-nya subset I. Kalau saya punya di sini G komposisi F, berarti apa dulu? F dulu ya. Iya, Bu. F dulu ya. F itu dari J, ini J, ke R, kemudian ini dari I ke R. Jadi J itu, kalau di sini ada I, di sini ada I, subset gitu ya, maka Fj-nya itu subset D. Nah, semuanya dipetakan ke subset dari ini. Tidak harus R, gitu ya. Saya hapus saja R-nya. Di sini I, tidak harus di seluruh I, bisa hanya sebagian, gitu ya. Ini adalah Fj. Jadi range dari F itu subset dari I. Dari I itu dipetakan ya ini F, yang ini G. Gitu. Kemudian kalau saya punya C anggota di sini, C anggota J, ya. Kemudian F itu diferensiabel di C. Ya. F diferensiabel di C, jadi itu G aksen, G aksen C ada, gitu ya. Jadi F diferensiabel di C, kemudian G diferensiabel di Fc. Jadi di sini saya petakan ke Fc, di sini Fc, ini Fc, maka G diferensiabel di C, artinya yang ini tadi F ya. G aksen Fc ada, ya. Di sini dari Fc ke dipetakan oleh G ya. Jadi turunan di C ada, turunan F di C ada, turunan G di Fc ada syaratnya.
baru kita punya G komposisi F itu punya turunan di C. Dan G komposisi F aksen C itu sama dengan G aksen FC kali F aksen C. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena yang kita perhatikan apa buktinya ya. Karena F aksen C ada, maka menurut Carat-Theodori theorem, maka ada fungsi ini, fungsi psi pada J sehingga psi-nya kontinu pada J, dan Fx dikurangi Fc-nya sama dengan si X kali X min C untuk X anggota C. Ya, di mana si C-nya sama dengan F aksen C. Nah, sekarang kita punya G aksen Fc-nya juga ada. Maka menurut Carat-Theodori theorem lagi punya ini tadi P ini psi ya. Sorry. Ini tadi P saya nggak ingat nih apa nih bacanya. Ini psi, ini juga sama seperti di fungsi di Carat-Theodori theorem. Ini continue juga sehingga GY dikurangi GD-nya sama dengan ini. Sekarang GY dikurangi GD ya, itu sama dengan ini Y kali Y dikurangi D ya. Yang ini adalah si komposisi Fx, yang ini Px kali X min C ya. Sehingga kita bisa mengartikan dengan menggunakan Carat-Theodori theorem kita punya ini kan continue ya. Ini kan continue. Ini karena continue di C, maka dengan menggunakan Carat-Theodori theorem G aksen Fc ini ya kali G aksen C itu merupakan turunan dari G di G komposisi F di C. Ini dengan menggunakan Carat-Theodori theorem dari yang sini. Ya. Nah, ini kalau masih bingung di ini, nah kan di Carat-Theodori theorem itu kan di sini Fx dikurangi Fc itu sama dengan ini, ya nggak? Kalau sama dengan ini, maka ini merupakan turunan F aksen di C. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Kita punya berdasarkan Carat-Theodori theorem, maka karena ini F ini continue di mana di C, maka G aksen Fc kali F aksen C itu adalah turunan dari G komposisi F di C. Nah, coba siapa yang bisa melihat dengan jelas bahwa ini, coba bandingkan dengan ini ya, dan bandingkan dengan yang di sini. Di sini kan ini continue ya, continue, ini syaratnya ini continue, ya, continue di C, maka ini fungsi ini itu sama dengan turunan di C. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini.
Ya. Yang kontinu yang mana? Yang kontinu yang ini. Ya. Yang kontinu yang ini. Karena ini kontinu, maka kita punya apa sebenarnya? G komposisi F aksen di C itu sama dengan kali. Nah, sedangkan yang ini menurut yang Kara-Teodori Theorem ini sama dengan F aksen C. Yang ini sama dengan apa? Sama dengan G aksen FC. G aksen FC. FC. Gitu ya. Sehingga ini G aksen F aksen C sama dengan G aksen FC kali F aksen C. Ya mungkin ini kurang satu step ini lagi ya. Mungkin lebih diperjelas. Oke. Nah, sekarang hati-hati dengan ini ya, hati-hati dengan syaratnya yang tadi. Nah, coba perhatikan di sini. Contoh yang nomor 2. Ini agak sedikit hati-hati ya. Kalau kita punya G-nya itu harga mutlak. Kita tahu harga mutlak itu diferensiabel di semua titik kecuali di 0. Dan G aksen X-nya sama dengan signum X. Signum X itu sama dengan signum X itu sama dengan N1 dengan 1. Ini X lebih besar 0. Ini X kurang dari X kurang dari X lebih besar 0 ya. Nah, sehingga kalau saya punya F diferensiabel, fungsi diferensiabel di semua titik, ya, maka kita punya harga mutlak. F itu juga diferensiabel di semua titik, kecuali di nilai fx-nya yang yang sama dengan 0. Jadi ini hanya akan punya turunan kalau fx-nya tidak sama dengan 0. Jadi f aksen X sama dengan signum fx kali f aksen X yang sama dengan f aksen X jika fx-nya lebih besar 0 sama dengan minus f aksen X jika fx-nya kurang dari 0. Nah, ini ada contohnya. X kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1 itu kalau saya punya harga mutlaknya itu adalah akar harga mutlak dari X kuadrat min 1. Sehingga turunannya itu adalah signum dari X kuadrat min 1 kali 2X. 2X ini adalah turunan dari F aksen. Ya. Untuk X-nya tidak sama dengan 1 dan min 1. Ya. Nah, grafik dari ini fungsinya itu yang ini. Ya. Sehingga di sini dia nggak punya turunan nih. Di min 1 dan 1 dia nggak punya turunan. Nah, kalau dengan menggunakan aturan rantai tadi, maka kalau saya punya fx-nya sama dengan sin x, nah f aksen x-nya sama dengan berapa?
sama dengan signum dari sin X dikalikan turunan sin apa? Cos X. Ya. Nah, jadi kalau saya gambar sin itu kan gambarnya ini ya. 0. Saya ambil satu periode aja. Nah, kalau ini kan sin. Nah, kalau harga mutlak berarti ini ya. Di titik ini, dia nggak punya turunan nih. Nah, ini kalau saya gambar semua, ini kan bentuknya gini ya. Ya. Di titik ini dia nggak punya nih, nggak punya turunan. Di titik-titik yang nilai sinnya sama dengan 0, dia nggak punya turunan. Ya. Jadi hati-hati dengan syarat yang tadi ya. Syarat bahwa di F itu harus punya turunan. Kalau F komposisi Q tadi. Nah, mungkin yang lain dilihat lagi. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi inverse. Ya. Saya punya fungsi inverse, turunan fungsi inverse, itu kalau Anda perhatikan di sini, ya, F itu dari I ke R, ini strictly monoton. Strictly monoton itu dia naik terus ya, naik. Ya. Strictly monoton. Strictly monoton bisa naik bisa turun ya, tapi dia strictly bisa naik terus atau turun terus. Bisa bentuknya gini, bisa gini atau gini. Ya, tapi strictly nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ada yang sama. Jadi kalau turun terus, gini bisa. Tapi kalau gini, suatu saat sama itu nggak bisa. Ya, jadi dia strictly. Nah, digunakan di mana strictly-nya? Strictly-nya ini digunakan di mana? Strictly-nya ini menjamin adanya inverse. Ya. Ini menjamin adanya inverse. Kalau dia strictly monoton, ini akibatnya sebenarnya fungsinya satu-satu. Ya, ini akibatnya fungsinya satu-satu kalau strictly monoton. Kalau satu-satu, maka mengakibatnya F inverse ada. Ya, di sini yang menjamin fungsi inverse-nya ada di sini. Kemudian C dari F, I, G itu dari C ke R. Kemudian ini komposisi dari turunan dari F itu dari I ke R. Ini dari I ke R. Ini F. Kemudian FC. Ini C di sini. D. Ya. Ini
Oh, ini G aksen D, turunan G di D. Bentar. Ini pasti ada di mana ya? Oh, I see. Ini G itu inverse-nya ya. Bentar. Ini dari F. Ini C. Ini dipetakan ke D. Ini D ini sama dengan F, C. Nah, ke sana itu F, ke sini itu G. Gitu ya. Nah, sekarang turunan G di D itu sama dengan seper F aksen C. Sama dengan 1 per F aksen G, D. Gitu ya. Di buktinya mungkin nanti di sendiri rasanya nggak terlalu ini ya. Hampir mirip dengan yang tadi ya, yang di fungsi komposisi. Nah, ini kan di teorema 618 itu kan berlaku untuk satu titik. Ini diferensiabelnya di titik gitu ya. Tapi ini perhatikan lagi syaratnya. F aksen C-nya tidak 0. Ya. Nah, kalau yang ini, ya, kalau ini adalah turunan di interval. Ya. G itu diferensiabel pada interval C, di mana F aksen X-nya tidak sama dengan 0. Untuk semua X anggota I, maka G aksen sama dengan 1 per F aksen komposisi G. Nah, mungkin kita lihat contohnya ya. Teorema 619 itu sebenarnya akibat dari teorema 618. Nah, kita lihat contohnya. Contoh dari penggunaan yang fungsi inverse tadi ya. Lihat di bagian B. Di bagian B itu kita punya fx-nya sama dengan x pangkat n. Ya. Kalau fx sama dengan x pangkat n, maka inverse-nya itu adalah y pangkat seper n. Turunan f aksen itu sama dengan turunan f itu sama dengan nx pangkat n min 1. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema yang tadi, turunan G itu adalah seper F aksen GY. Ini N GY pangkat N min 1. Di mana N Y pangkat N min 1 per N. Ya. Nah, coba sekarang lihat. Kalau ini kalau kita turunkan biasa, GY sama dengan Y pangkat seper N, maka G aksen Y-nya, kalau kita menggunakan aturan langsung yang dari sini, ini adalah seper N, Y pangkat seper N min 1. Sama ya? Nah, ini sama nih. Ini kan sama. Ya. Dengan menggunakan teorema yang tadi atau dengan menggunakan aturan yang kalian sudah kenal.
sama hasilnya. Dan ini berlaku untuk Y yang lebih besar 0. Jadi untuk Y yang kurang dari 0, Y sama dengan 0 nggak bisa. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke teorema nilai rata-rata ya. Untuk turunan. Apa yang dimaksud dengan teorema nilai rata-rata di sini? Sebelum sampai ke sana, di sini ada yang disebut dengan relatif maksimum, relatif minimum. Ya. Relatif maksimum ya, itu dikatakan memiliki relatif maksimum di C anggota I jika ada lingkungan dari C sehingga berlaku FC kurang dari sama dengan Fx kurang sama dengan Fc. Ya. Kalau kita gambar sebenarnya sama dengan kayak gini ya. Kalau saya gambar fungsinya gini nih. Nah, ini adalah F itu mencapai relatif maksimum di sini. Ya. F mencapai relatif maksimum di C. Kenapa? Karena saya punya lingkungan di sini, punya delta, ini delta ya, punya delta sehingga FC-nya itu lebih besar dari Fx untuk setiap X anggota C min delta, C plus delta. Nah, sekarang yang di sini akan mencapai maksimum, minimum relatif di katakanlah di D, gitu ya. Karena saya punya delta lagi, deltanya tidak harus sama dengan ini. Yang penting adalah delta 1, gitu ya. Karena ada delta 1 lebih besar 0 sehingga Fd itu kurang sama dengan Fx untuk setiap X-nya anggota D min delta 1 D plus delta 1 gitu ya, sehingga kita mengatakan F mencapai relatif minimum di C. Nah, sekarang kita lihat teorema yang ada di sini. Misalkan C-nya adalah titik interior pada interval I. Titik interior itu kalau saya punya interval tutup AB gitu ya. Yang disebut dengan titik interior itu yang di sini, yang di dalam sini. A itu bukan titik interior. Yang batas ini nggak masuk. Jadi hanya yang di dalam sini. Ya. Itu titik interior dari I. F dari I ke R memiliki relatif ekstremum. Nah, di sini ada relatif ekstremum. Relatif ekstremum ini bisa minimum, bisa
maksimum. Ya, bisa salah satu. Jika punya turunan di C, jika F itu turunan JC-nya ada, maka F aksen C-nya sama dengan 0. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari gambarnya ya. Nah, di sini kalau dia mencapai relatif maksimum atau relatif minimum, turunannya itu sebenarnya sama dengan apa sih? Turunannya itu kan sama dengan ini ya, sama dengan gradien garis singgung ya. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini gradien garis singgungnya 0. Ya, ini ditunjukkan oleh teorem. Maka di sini turunan di C sama dengan 0. Nah, di buktinya itu diandaikan. Diandaikan kalau F aksen C-nya positif, maka ada kontradiksi. Ya, muncul kontradiksi. Nah, sekarang kalau F aksen C-nya kurang dari 0, nah Anda bisa melanjutkan kembali ya dengan melakukan hal yang sama. Kalau F aksen C-nya sama dengan 0, maka juga muncul kontradiksi lagi. Ya, muncul kontradiksi lagi. Sehingga F aksen C lebih besar dari 0 nggak mungkin. F aksen C kurang dari 0 nggak mungkin. Akibatnya F aksen C-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari teorema 621 kita punya teorema akibat di sini. F dari I ke R kontinu pada interval I, kemudian F punya relatif sub ekstremum pada titik interior C di I, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah F-nya tidak punya turunan DC, atau turunannya sama dengan 0. Ya. Nah, di 621 mengatakan kalau F itu punya ekstremum di C, mencapai ekstremum di C, dan turunannya ada, maka turunannya 0. Nah, di korolari 622, itu kalau F-nya itu punya relatif ekstremum di C, maka ada dua kemungkinan. Turunannya 0 atau turunannya tidak ada. Gitu ya. Nah, turunan tidak ada itu seperti ini. Seperti ini contohnya. Gambarnya itu seperti ini. Tadi sudah ada. Nah, ini nggak punya turunan di sini. Nggak punya turunan. Ya. Nah, tapi dia juga mencapai ekstremum nih. Mencapai nilai minimum kan di sini. Ya, mencapai minimum. Tapi dia nggak punya turunan. Ya. Nah, ini dipakai di kalkulus ya, dipakai di kalkulus untuk menunjukkan nilai maksimum relatif dan nilai minimum relatif. Nah, sehingga di kalkulus ya. Jadi kalau kita mau menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, itu bukan hanya dicari di yang turunannya 0. Dicari yang turunannya 0, dicari yang tidak punya turunan juga. Nah, sekarang kita lihat di 623. Di 623, F itu kontinu pada interval tutup AB. Ya. Aduh, pinternya cantik. Mau lagi nggak? Enggak, gitu. Kemudian F aksennya ada untuk setiap titik di interval buka AB.
Kalau FA sama dengan FB sama dengan 0, maka minimal salah satu titik di C, titik di AB yaitu C, yang mengakibatkan F aksen C 0. Ya, gambarnya seperti ini. Ya nih, kalau nilai FA sama dengan FB-nya sama nih, dan ini fungsinya kontinu. Nah, minimal ada satu titik C yang turunannya 0. Dan sebenarnya ini ada dua ya, di sini juga bisa. Ya, C ini juga turunannya 0. Ya. Dia menjamin adanya turunan yang fungsi yang titik yang turunannya 0. Akibatnya apa? Kalau titik turunannya 0, dia mencapai ekstremum, dalam hal ini minimum atau maksimum, menjamin adanya nilai maksimum dan nilai atau nilai minimum. Ini di teorem Marrow ya. Di teorem Marrow ini yang menjamin adanya nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian di teorema nilai rata-rata, ini lebih ini ya, lebih umum dari teorem Marrow ya. Nah, kalau di teorema nilai rata-rata, kalau di sini saya punya A dan B, ya, di gambar mungkin lebih kelihatan ya. Saya punya ini F aksen C, kalau ini saya balik gitu ya, F aksen C itu sama dengan FB dikurangi FA per B dikurangi A. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Ini apa nih? Ini adalah gradien garis ini, garis L ini. Nah, gradien garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Gradien garis yang menghubungkan titik ini, gitu ya, atau garis L ini, garis L. Nah, di teorema nilai rata-rata itu mengatakan kalau saya punya fungsinya itu kontinu, maka saya punya titik di C di sini yang gradiennya itu sama dengan gradien garis ini. Atau dengan kata lain, bahwa garis singgung ini sejajar dengan garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Gitu ya. Ini teorema nilai rata-rata. Ada pertanyaan sampai sini untuk teorema nilai rata-rata? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau sedikit bertanya, Bu. Oke, boleh, silakan. Ya, kalau yang di teorema nilai rata-rata itu kan TNR ya, Bu. Kita singkat aja ya, Bu ya. Ya. Nah, dia berkaitannya itu maksimum dan minimumnya atau keduanya ya, Bu? Kalau teorema nilai rata-rata itu bukan terkait dengan maksimum dan minimum, terkait dengan adanya titik C yang gradien garis singgungnya itu sejajar dengan garis ini.
Ya. Sekarang, apakah ini menjamin adanya maksimum dan minimum? Belum ada ini. Ya. Bisa saja ini menjamin adanya maksimum dan minimum ketika nilai FB-nya sama dengan FA. Nah, kasus khusus di rule tadi. Gitu ya. Berarti dia di tengah-tengahnya ya Bu, belum tentu dia mencapai maksimum atau minimumnya ya Bu? Belum tentu. Kalau Oke. misalkan fungsinya kayak gini Pak, ini ya, di teorema nilai rata-rata itu hanya menjamin adanya titik yang gradien garis singgungnya itu sama dengan garis ini. Ya, ketika garis ininya kita balik lagi ke teorema rule yang tadi. Nah, kalau misalkan nilainya sama, nah ini menjamin nih adanya yang ini mencapai maksimum. Kalau ini sama, nilai di A dan nilai di B, karena ini kan garisnya lurus nih. Gradien garis singgungnya sama. Kalau hanya ini, bisa saja fungsinya gini kan. Sorry, ini A, ini B. Kalau fungsinya saya bikin begini, tidak pernah mencapai maksimum atau minimum, Pak. Ya. Yang disebut maksimum minimum kan ini beda lagi. Nanti kalau dibatas beda lagi ya. Ini hanya bicara di titik interior sebagai maksimum atau minimum, relatif. Kalau yang ini, tidak ada yang turunannya 0. Ya, yang di teorema rule beda, yang di teorema ini beda. Di mean value theoremnya beda. Berarti ada sedikit perbedaan syaratnya aja ya Bu ya? Antara roll tadi dan nilai rata-rata ya Bu? Nah, di premisnya kan memang beda, Pak. Ya Bu. Di sini lebih strict, artinya di rule ini kan syarat ini ada nih. Ya, di sini kan nggak mensyaratkan apa-apa. Nilai FA dengan FB-nya kan bebas. Ya, dia tidak mensyaratkan adanya FA sama dengan FB. Yang penting dia continue saja. Kemudian F punya turunan pada interval buka AB. Jelas, Pak? Baik Bu, jelas Bu, paham Bu. Saya Oke. baru nangkep ya. Nah, sekarang kita lihat di teorema 625. Di teorema 625, kalau kita lihat di F continue, F itu continue pada interval buka. E sama dengan A, B. F diferensiabel pada interval buka AB. Kemudian F aksen sama dengan 0 untuk setiap X anggota AB, maka F-nya konstan di I. Nah, ini sebenarnya kita bisa perhatikan, ini dari teorema ini ya, teorema ya, dari teorema nilai rata-rata ya. Nah, kalau F aksen sama dengan 0, itu kan gradien garis singgungnya kan sama dengan coba kalau digambar itu
kalau saya gambar ini ya, ini ada di interval A, B. Nah, di sini mungkin nilainya ini. Nah, tapi gradiennya 0. Berarti gradiennya 0. Di sini juga gradiennya 0. Gradiennya 0, gradiennya 0. Nah, makanya nanti ketemunya konstan. Ya. Kok bisa sama? Apakah nggak bisa seperti ini? Kalau dia misalkan dia nggak konstan, kan bisa aja grafiknya begini nih, ya. Nah, gini juga bisa, cuman mengakibatkan dia nggak continue di beberapa titik, ini terjadi lompatan nih, gitu ya. Padahal di situ syaratnya di premisnya itu kan fungsinya kan continue, ya. Nah, kita lihat buktinya coba. Kita mau menunjukkan kalau f-nya konstan, maka fx sama dengan fa untuk setiap x di i, gitu ya. Nah, jika x anggota A dan x lebih besar dari A, kita menggunakan teorema nilai rata-rata yang berlaku pada interval A sampai X. Ya, interval A sampai X. Maka kita punya fx min fa. Kalau c-nya pada interval ini, maka fx min fa sama dengan f aksen c kali x min a. Jadi ada c antara interval ax, a sampai x, sehingga kita punya fx min fa sama dengan f aksen x kali x min a. Nah, sekarang kita punya f aksen c-nya itu sama dengan 0. Karena f aksen c-nya sama dengan 0, maka kita punya fx sama dengan fa. Ya. Akibatnya, fx sama dengan fa untuk setiap x anggota i. Ya. Kalau fx sama dengan fa untuk setiap x anggota i, maka fx sama dengan konstan. Nilainya sama dengan fa semua. Akibatnya apa? Kalau f dan g kontinu, kemudian dia diferensiabel, f aksen x sama dengan g aksen x, maka kita punya konstantan c sehingga f sama dengan g ditambah c. Jadi kalau turunannya sama, itu fungsinya belum tentu sama. Ya, fungsinya akan sama dengan ini berbeda di konstantanya. Jadi f sama dengan g ditambah c. Jadi kalau turunannya sama, maka f itu sama dengan g ditambah c. Ini digunakan pada saat kita menyelesaikan persamaan diferensial ya. Jadi kalau punya persamaan diferensial ini sama dengan ini, nah tidak berakibat dengan fungsi ini sama dengan fungsi ini. Gitu ya. Ini dibedakan oleh sebuah konstan. Kemudian teorema 627 ini berhubungan dengan increasing dan decreasing. Fungsinya naik jika turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0. Naik
naik, bukan strictly increasing ya, hanya increasing saja, monoton naik. Jadi ini bisa bentuknya bisa gini, ya. Karena di sini ada sama dengan. Kemudian yang decreasing ini kurang atau sama dengan. Jadi bisa begini grafiknya. Nah, ini nggak terlalu ini ya, buktinya nggak terlalu susah. Nah, ini di teorema 628 ini digunakan untuk tes itu ya, tes nilai maksimum, nilai minimum ya. Apakah mencapai maksimum relatif atau minimum relatif di sebuah titik, itu bergantung terhadap ini. Ya. Jadi kalau saya punya turunan ini di C, biasanya kalau kalian kalau belajar kalkulus itu ya, kalau nilai di sini nilainya turunannya nih F aksen, kalau plus ini minus, maka ini mencapai, ini naik, ini turun, gitu ya. Maka ini maksimum relatif di C. Kalau terjadinya di sini turunannya minus, ini plus, maka ini mencapai nilai minimum relatif di C. Nah, teorema untuk yang 628 itu mengatakan ini. Ya. Nah, ini yang berikutnya itu aplikasi dari teorema nilai rata-rata. Saya skip. Kemudian di 6211 nah, di teorema 612 itu mengatakan apa? Kalau turunannya lebih besar 0, akibatnya di C itu turunannya lebih besar 0, artinya apa? I itu interval, F dari I ke R, C anggota I, diasumsikan bahwa F punya turunan di C. Kalau turunannya itu lebih besar 0, maka ada sebuah lingkungan gitu ya, lingkungan dari C sampai C plus delta. Kalau saya gambarkan ini C plus delta, ya. Jadi FC-nya itu ini FC-nya itu selalu kurang dari Fx. Nah, Fx-nya di sini. Ini X-nya di sini. Nah, FC-nya itu di sini. FC-nya, berarti gambarnya selalu begini. Nah, ya. Nilai Fx-nya itu selalu lebih besar dari Fc. Ini kondisi yang A. Ini kondisi yang A. Kondisi yang B itu dari ini dari C min delta sampai C. Kalau turunannya negatif, maka nilai yang di sini yang lebih besar. Jadi grafiknya begini, turun gitu. Ya. Jadi X-nya di sini, X-nya. Ya. Ini kondisi yang B. Ya. Anda bisa jadi kalau turunan di C-nya itu positif, maka
untuk deltanya tuh kecil ya, nggak besar ya. Deltanya cukup kecil sehingga nilai C-nya itu selalu kurang dari fx. Nah, ini yang penting di Darbox. Nah, apa yang dikatakan di Darbox di sini? F itu diferensiabel pada interval I jika K itu adalah nilai di antara F aksen A dan F aksen B. Ya. Maka minimal satu titik C di A, B sehingga F aksen C itu sama dengan K. Nah, ini lebih strong lagi ininya Pak. Hasilnya ini lebih umum, gitu ya. Jadi kalau turunan di A dengan turunan di B, ya, nilai K-nya itu misalkan F aksen A sama dengan min 1, F aksen B-nya sama dengan 1. Gitu. Maka kita punya 0 itu kan di antara 0 dan di antara min 1 dan 1, gitu ya. 0 itu berada di antara min 1 dan 1. Jadi ini saya ambil sebagai K. Jadi saya punya dari teorema Darbox saya punya ada C yang mengakibatkan F aksen C-nya sama dengan 0. Jadi ini lebih umum dari teorema teorema Rolle tadi. Teorema Rolle tadi adalah yang menjamin adanya turunannya yang sama dengan 0. Nah, ini bisa turunannya bisa 0, bisa yang lain, yang jelas nilainya di antara F aksen A dan F aksen B. Ya. Nah, ini lebih umum teorema Darbox. Oke, L'Hopital, teorema L'Hopital mungkin nanti ya. Saya skip dulu, mungkin kita lanjut minggu depan yang teorema L'Hopital. Wah, kayaknya nggak bisa cepat, nggak apa-apa ya, nggak bisa cepat ya. Oke, kita lihat beberapa problem yang ada di sini. Coba kalian kerjakan nomor 8. Nah. Ini yang nomor 3, mungkin 3A saja ya. 3A. Nomor 2. Ini 1. Oh, sama yang ini tadi 6.1 ya. Di 6.1
14. Ini yang komposisi. Yang D. Oke, ini ada 3 soal di sini, 11D, 14, 15. Yang di 6.2 itu nomor 3A, 8, dan 12. Nah, silakan kalian perhatikan dulu, lihat dulu soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dikonfirmasi sekarang. Ini dikumpulkan besok ya. Besok jam 23.59. Nanti saya taruh di, bentar, saya taruh di Google Classroom. Besok 18. Dan saya ini aja. Oke, baik, silakan dikumpulkan besok ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan terkait dengan soal yang saya berikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik, saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.